mineral. Nah, ini digunakan hanya untuk tua adat. Batu ini ya sangat sakral, tidak sembarangan orang yang naik di takhta ini, kecuali yang lewat pintu belakang makam, langsung tembus di samping desa. Inilah bentuk-bentuk rumah Maluku Tenggara Barat, tepatnya desa Keleobar. Seperti ini, masih bulan Agustus jadi ada bendera merah putih. Nah, semua kalau di sini nih nggak pakai the box, apa tuh yang buat TV. Kalau di sini pakai parabola. Channelnya pun terbatas. Pagi Oma. Ya. Aktivitas warga di sini kalau bekerja itu banyak yang nelayan, mencari ikan, berkebun. Jadi kalau pagi sampai sore itu sepi karena memang aktivitas warga di sini beraktivitasnya seperti itu, nelayan dan berkebun. Di belakang desa ini ada kebunnya besar. Ya. Apa Pak? Oh. Pono. Iya. Ya, Pono, apa kabar? Oh. Enggak boleh. Kewean itu. Anak dong. Siap. Adik kakak. Oh, iya. Ini pohonnya udah disasi ya, Pak? Tidak, begitu saja. Oh. Itu ada sasi gereja. Gantung saya begitu. Oh, gantung sana nanti kalau mau di. Ini sasi daunnya sampai orang ambil. Iya. Oke. Itu sebenarnya yang merat. Oh, udah besar. Iya, mobil besar. Iya. Jalan baik. Mari, dadah. Kalau merat itu betulnya orang. Ya. Nah, Dia dua. Punya Bapak Ari. Ya, saya semasa kecil tinggal di desa Keleobar, tanah kelahiran. Setelah berusia 20 tahun, saya tinggalkan kampung halaman dalam suasana kesederhanaan di bawah garis kemiskinan. Luar biasa, pada saat itu rumah-rumah dibuat dari bambu dan atap-atapnya dari daun rumbia, sementara pintu jendela dari papan dan gaba-gaba itu dari rumbia juga. Tapi bersyukur pada saat setelah saya tiba di kampung halaman, sungguh jauh berbeda. Itu karena tuntunan dan pertolongan Tuhan, sehingga kampung halaman kami ini berubah sangat luar biasa. Rumah-rumah bisa terbuat dari tembok, dinding tembok,
dan atap-atap semuanya sudah diganti dengan seng, asbes, dan itulah. Jalan-jalan pun sudah dibuat dari jalan tanah setapak menjadi jalan aspal, kendaraan sudah boleh masuk. Kemudian penerangan pun yang tadinya dari lampu tempel berminyak tanah sekarang sudah diganti dengan listrik, dan setiap rumah sudah mendapatkan mendapatkan penerangan dari listrik dari pagi sampai malam. Bisa itu boleh terjadi juga karena pertolongan Tuhan. Berikutnya air-air yang tadinya mereka mengambil dari jauh sekarang sudah ada dengan membuat pipa-pipa air dari hilir sampai ke mudik sampai ke rumah-rumah, dan mereka sudah boleh menikmati air itu dengan luar biasa tanpa harus keluar dari rumah. Itulah karena pertolongan Tuhan. Semua sudah baik dengan sudah ada, dan masyarakat sudah boleh menikmati. Yang darinya tadi mereka desa tertinggal, desa terpinggir, sekarang mereka sudah boleh menikmati apa yang diprogramkan oleh pemerintah pusat. Jembatan-jembatan yang menghubungkan pulau dan pulau itu sudah boleh ada sehingga mereka bisa dari pulau ke pulau. Itu juga karena pemerintah yang begitu memperhatikan desa-desa yang tertinggal dan terpencil ini. Itulah pengalaman kami selama kami dari kecil hingga kami boleh keluar meninggalkan kampung halaman untuk merantau dan mencari masa depan. Setelah kami kembali, sungguh luar biasa. Itu semua karena berkat dan pertolongan Tuhan. Terima kasih. Rumah adat Desa Kaliobar. Ya. Emang letaknya di tengah-tengah atau? Iya. Ini Sejarahnya dulu mungkin. sejarahnya dulu ada rumah di sini adalah rumah untuk marga Layan. Tapi karena mereka sudah tidak ada di kampung halaman, akhirnya kepala desa meminta ini tempat ini jadi rumah adat. Nah, rumah adat ini di sini ada modelnya seperti begini. Ada perahu, kemudian ada logam. Ya, Logam mulia. logam ini merupakan logam ini dipakai untuk membayar harta. Jadi setiap orang untuk membayar harta gunakanlah logam ini. Namanya kalau bahasa kita loran. Ini loran. Ini warnanya kuning, ada warnanya putih. Nah, ini digunakan untuk membayar harta perempuan. Biasa digunakan untuk pernikahan. Iya, Selain harta. Kemudian yang berdiri itu juga itu gigi gajah, dibilang gading ini. Ini juga dipakai untuk membayar harta ini. Ini. Nah, kemudian ini ada perahu. Ya. Ini perahunya namanya perahu silat mela. Yang artinya? Menyatukan masyarakat ini di dalam setiap masalah. Nah, perahu ini setiap kampung harus punya perahu karena mereka pakai buat berlomba. Nah, setiap kampung Desa Kaliobar ini punya perahunya namanya silat mela. Nah, silat mela ini digunakan untuk menyatukan seluruh masyarakat yang mereka nanti duduk di dalam ruangan yang namanya temarlolan nanti. Ya, jadi inilah rumah adat. Di dalamnya ada pipa itu sebagai bunyian adat. Nah, kalau di Ini batu. Nah, ini batu ini adalah area khusus yang sakral. Nah, ya, area yang sakral. Nah, ini digunakan hanya untuk tua adat. Batu ini ya sangat sakral, tidak sembarangan orang yang naik di takhta ini, kecuali yang punya jabatan sebagai tua adat untuk memberikan amanah, memberikan kata-kata atau menyambut tamu. Ini tempatnya
mereka berdiri untuk menerima ucapan selamat datang, kemudian tanda kebesaran untuk rakyat, untuk desa. Setiap tamu-tamu tua adat harus ada di tempat ini. Oke, Pak. Ya, lanjut, ini kan Timur itu kan ciri khas dengan panas pela. Apakah di sini juga untuk melaksanakan panas betul pela? Sekali. Tempat ini digunakan sebagai panas pela antar kampung. Katakanlah di sini Desa Kaliobar dengan Desa Lamdesar Barat, Lamdesar Timur. Tempat ini digunakan untuk panas pela. Jadi digunakan di dalam memberikan arahan, memberikan nasihat, apapun ini tempatnya digunakan. Hanya khusus untuk tua-tua adat. Tua-tua adat ini tidak semua yang harus duduk di sini, hanya satu marga, namanya marga Laian. Kami di sini ada punya 6 soa. 6 soa, mereka ini adalah soa Lerawulan. Selain soa Lerawulan, ada lagi soa-soa yang lain. Ya. Namun yang punya wilayah ini adalah soa Lerawulan. Itu. Nah, Lerawulan itu adalah marga Laian, ada di dalam, salah satunya marga Laian. Nah, marga Laian itu mereka menunjuk satu orang sebagai pimpinan untuk setiap acara adat. Beliau harus ada di tempat ini. Berarti tokoh adat itu mempersatukan desa-desa di sini juga untuk kumpul di sini, Pak? Iya. Jadi apabila ada masalah antar desa, itu dapat diselesaikan di tempat ini. Masalah tanah, masalah kebun, masalah apapun yang sulit untuk dipecah bersama, apabila dibawa di dalam rumah adat, itu dapat diselesaikan secara kekeluargaan dengan panas pela itu. Ini tempatnya. Jadi ini tempat ini tempat sakral, dianggap sebagai tempat sakral sebagai anak-anak adat. Ya, anak-anak adat. Jadi anak-anak adat menganggap ini sebagai tempat sakral. Ya. Jadi apabila sudah ada naik di sini, namanya Watu Merah. Batu ini namanya Watu Merah, Batu Merah. Ya, Batu Merah ini ya tidak sembarangan orang yang punya, tidak boleh. Jadi ada orang yang punya, ada juga yang punya hak untuk naik di atas. Jadi itulah manfaat daripada tempat ini, dan batu ini dipakai buat untuk menyatukan desa-desa yang bermasalah. Apabila terjadi masalah, itu bisa diselesaikan dengan cara musyawarah desa. Oke, terima kasih, cukup lengkap penjelasannya dari Bapak Hengki Wahiletwan. Ini dia lokasi desa adat Kaliobar. Dan akan dilaksanakan di hari ini. Dan kami mengharapkan kepada Ibu Ibu Hamil, Ibu yang telah nama-namanya dibacakan. Nah, di ujung itu, Pak, mungkin ujung itu tepatnya tempat ibadah buat warga di sini. Ya. Di depan sana itu adalah gereja, namanya Gereja Peniel Jemaat Kaliobar. Nah, dulu bangunannya tidak seperti begitu, semua dari serba papan kayu. Tapi sekarang sudah berubah dengan dindingnya dinding tembok. Nah, kemudian itu gereja yang dipakai oleh jemaat Desa Kaliobar. Ya, sekarang mereka lagi merenovasi karena jemaatnya sudah bertambah dan tidak mampu lagi untuk daya tampungnya, maka ada program untuk renovasi gereja untuk menambah jumlah jemaat yang bisa masuk di dalam. Jemaat yang ibadah itu biasanya ada berapa ratus? Ya, itu bisa menampung sekitar 1.000 orang. Ya, 1.000 orang. Terima kasih.